dari perhatian kita tentang apa sebenarnya makna penting di balik permasalahan makan dan makanan ini. Saya mungkin tidak ingin memberikan mukadimah terlalu jauh atau panjang berkenaan dengan permasalahan kuliner, masalah makan dan makanan. Tapi sekedar ilustrasi awal tentang pembahasan kita seputar tema ini mungkin secara garis besar permasalahan makan dan makanan ini bisa ditinjau, dibahas, dikaji dari dua perspektif yang berbeda. Yang pertama, urusan makan dan makanan bisa dilihat dari aspek keyakinan, ya. Dan yang kedua, dari aspek norma-norma dan aturan-aturan. Dua perspektif berbeda seputar makan dan makanan. Ya. Kalau dari sudut pandang keyakinan, secara garis besar dan singkat, saya katakan bahwasanya Islam memandang makanan ini merupakan karunia yang Allah karuniakan, yang Allah anugerahkan kepada manusia dalam rangka manusia bisa menjaga kesehatannya, bisa melakukan reproduksi, bisa menjalani kesehariannya, dan secara umum mungkin bisa melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas sebagai hamba terhadap Tuhan atau tugas-tugas sosialnya. Sebuah karunia atau dalam bahasa Al-Quran dan dalam bahasa agama kita disebut sebagai rizki, ya, yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Dan ini menyimpan banyak pesan, ya, bahwa makanan itu adalah karunia Tuhan, makanan adalah rizki Tuhan, menyimpan banyak pesan. Dalam sebuah surat pendek yang insya Allah kita semua hafal, Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengingatkan kaum musyrikin, ya, yang hidup di zaman Rasul di kota Mekah, mengingatkan mereka tentang dua hal dalam rangka mengajak mereka untuk mengakui Tuhan dan menyembah Tuhan. Mengingatkan tentang dua hal. Salah satunya terkait dengan masalah karunia makanan. Ya. Dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlata syita'i was-sayf, falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, jadi berkenaan dengan kaum Quraisy, Allah mengingatkan bahwasanya ada dua kenikmatan besar yang Allah karuniakan kepada mereka, yaitu at'amahum min ju', memberi makan mereka sehingga mereka tidak lapar, dan wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka, memberikan rasa aman kepada mereka dari ketakutan. Dan ini digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka mengajak mereka untuk beribadah, artinya untuk tunduk kepada Tuhan. Falya'budu, perintahnya adalah falya'budu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah Tuhan al-bait, maksudnya Ka'bah. Maksudnya Tuhan, maksudnya Allah. Seyogyanya mereka menyembah Allah, falya'budu rabb hadzal bait. Allah yang seperti apa? Allah yang memberikan kenikmatan makan kepada mereka dan juga memberikan kenikmatan berupa rasa aman. Artinya bahwa Allah menghendaki setiap manusia, bahkan kaum Quraisy pada saat itu adalah orang-orang yang masih belum menerima agama Allah. Allah dalam rangka mengajak manusia untuk mengakui Tuhan,
menerima Tuhan, meyakini Tuhan, dan bahkan kemudian menyembah Tuhan dengan sarana dan alasan bahwasanya Allah lah yang memberi mereka makan. Jadi makan ini bisa menjadi alasan Tuhan untuk mengajak orang menyembah dirinya atau mengakui dirinya. Artinya bahwasanya sebetulnya ada rizki, ada anugerah, ada karunia yang selama ini kalian nikmati, yang apabila kalian mencoba untuk menelusurinya, maka kalian akan tahu bahwasanya di sana ada kekuatan yang memberikan semua ini. Bahwasanya kalian tengah menikmati hal-hal yang membuat kalian nyaman, yang untuk itu seharusnya kalian terikat untuk kemudian mengenal siapa yang memberikan makanan tersebut dan mensyukurinya dalam bentuk beribadah kepadanya. Ini merupakan salah satu perspektif yang luar biasa tentang makanan. Jadi makanan juga menjadi alat Tuhan atau menjadi alasan Tuhan untuk mengajak orang meyakini Tuhan dan menyembah Tuhan. Mungkin nanti dari beberapa tinjauan lain yang akan saya berikan terkait dengan masalah norma-norma, kita juga akan lebih menyadari betapa bahwasanya memang seharusnya dari praktek makan dan dari makanan seseorang harus mengambil banyak kesimpulan tentang berbagai kebenaran. Ini yang pertama, tinjauan dari perspektif akidah atau keyakinan. Nah, adapun yang kedua, perspektif kedua tentang makan dan makanan adalah perspektif tentang norma-norma dan aturan-aturan yang digariskan oleh Islam. Ya, di saat kita semua memang bisa menikmati berbagai macam makanan, namun demikian Islam selaku agama terakhir mencoba menggariskan beberapa aturan dan norma yang patut untuk diindahkan dan diperhatikan ketika kita hendak mengonsumsi makanan tertentu. Apa saja sih sebenarnya yang diatur oleh Islam? Ini yang mungkin bisa mengawali pembahasan kita untuk supaya kita sadar bahwasanya mungkin pembahasan ini lebih luas dan lebih panjang dari bisa diketengahkan dalam satu sesi karena memang banyak hal yang perlu diungkap berkenaan dengan garis-garis atau ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang digariskan oleh Islam untuk setiap insan beriman ketika mereka hendak mengonsumsi makanan atau mau melakukan aktivitas makan. Ya. Dalam perspektif ini, Islam mencoba untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar seputar praktek makan atau seputar makanan. Ya. Apa saja pertanyaan-pertanyaan tersebut? Di antaranya adalah pertama tentang apa saja sih yang layak atau boleh untuk dikonsumsi. Ini pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Kemudian tentang seberapa besar sih seharusnya konsumsi kita itu, ya, ketika sudah dijelaskan mana yang boleh dan layak dimakan, seberapa banyak kita bisa mengkonsumsi apa yang diperbolehkan untuk kita konsumsi dan kita makan. Kemudian berkenaan dengan berapa kali, ya, berbagai bangsa di dunia mungkin punya tradisi dan budayanya masing-masing tentang hidangan dalam sehari itu berapa kali, apakah 2 kali, apakah 3 kali, ya kan? Itu juga merupakan pertanyaan penting di mana Islam memberikan jawaban berkenaan dengan itu, dan kemudian tentang yang tidak kalah pentingnya adalah tentang bagaimana tata cara makan. Ya. Artinya bahwa cara makan itu meskipun sudah menjadi bagian dari budaya-budaya yang beragam, tetapi ada hal-hal pokok seputar tata cara makan yang ada aturan agamanya. Ya. Mungkin Islam tidak secara langsung mengatur masalah makan dengan sendok atau tanpa sendok,
mungkin tidak secara langsung mengatur ketika makan seseorang perlu menunjukkan kelahapannya ketika makan, khususnya ketika dia diundang orang, perlu menunjukkan bahwa dia lahap, bahwa dia menikmati makanannya sehingga makan dengan suara dari mulutnya atau tanpa suara. Itu hal-hal seperti itu sudah menjadi bagian dari kreativitas manusia dan bangsa-bangsa untuk melahirkan berbagai adat istiadat sesuai dengan pemahaman mereka tentang nilai-nilai. Sekilas saja umpamanya bahwa ada di sebagian bangsa di dunia ketika melihat orang makan dengan suara dari mulutnya, dianggapnya ini sebagai sesuatu yang tidak pantas, dianggapnya sesuatu yang di luar adab, ya, di luar adat istiadat, yang tidak patut dilakukan seseorang makan dengan suara. Sementara ada bangsa lain yang justru melihat permasalahan sebaliknya, melihat bahwasanya kalau Anda makan dengan suara menunjukkan Anda lahap, Anda menyukai makanan, itu bagian dari syukur Anda terhadap nikmat makanan yang Anda makan. Apalagi kalau Anda makannya di rumah orang yang mengundang Anda, tunjukkan bahwa Anda suka dengan makanan tersebut dengan cara makannya lahap, keluar suara dari mulutnya, ya. Mungkin yang seperti kita saksikan bangsa Jepang, ya, atau beberapa bangsa lainnya melakukan makan dengan suara dari mulut. Itu bukan menjadi perhatian langsung Islam. Islam ketika berbicara nantinya tentang tata cara makan tentu tidak kemudian serta-merta untuk menafikan apa yang menjadi tradisi, adat istiadat atau budaya bangsa-bangsa, ya. Jadi itu kira-kira ilustrasi umum dari pembahasan yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Sebelum memasuki tema-tema khususnya seputar norma-norma tadi, kalau tentang aspek keyakinan, mungkin saya batasi cukup sekian, meskipun nanti dari selah-selah pembahasan kita tentang norma-norma kita akan juga tahu bagaimana sebetulnya permasalahan makan dan makanan ini berkaitan penuh dengan masalah keyakinan. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang norma-norma dalam kaitan dengan masalah makan dan makanan, mungkin pada malam hari ini kita hanya akan sempat membahas satu di antara sekian pertanyaan yang saya ungkapkan tadi. Pertanyaan pertama seputar apa yang layak dan boleh dikonsumsi. Itu menurut saya perlu kita dahulukan untuk kita bahas, mengingat pentingnya permasalahan bahwa kita ini sudah melakukan aktivitas makan berjalan hampir otomatis setiap hari, setiap malam. Kita perlu terminal sejenak untuk melihat sebenarnya apa yang kita konsumsi selama ini sudah sesuai dengan norma-norma agama atau tidak. Ini sangat prioritas untuk kita bahas. Sementara yang lain-lain mungkin bisa dalam kesempatan yang lain. Nah, sebelum memasuki permasalahan tersebut, saya ingin kembali sedikit seputar pentingnya permasalahan makan dan makanan tadi untuk mengungkap lebih jauh sebetulnya terdapat banyak indikator dalam agama ini yang memberikan arti penting kepada permasalahan makan dan makanan. Kalau tadi saya sudah sebutkan ada 250 ayat lebih yang berbicara tentang makan dan makanan, ditambah lagi ada puluhan bahkan ratusan riwayat dari para maksumin alaihimussalam yang juga berbicara seputar makan dan makanan. Dan hal menarik lainnya adalah bahwasanya kalau kita buka mushaf Al-Quran, kita akan dapatkan surat kelima dari Al-Quran itu namanya hidangan, makanan. Kita semua pernah dengar surat yang bernama surat Maidah. Al-Maidah dalam bahasa Arab artinya adalah jamuan makanan. Itu juga menjadi pertanda bahwasanya urusan ini mendapat perhatian sedemikian rupa di dalam Al-Quran, dalam Islam kita. Sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah, khususnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakannya sebagai sumpah,
itu juga menunjukkan sisi penting dari permasalahan dari subjek yang disebutkan dalam sumpah tersebut. Kita dapatkan bahwasanya ada beberapa sumpah Tuhan ketika bersumpah, ini bukan manusia. Tuhan bersumpah, subjek yang disebutkan dalam sumpah adalah subjek terkait dengan makanan. Contoh umpamanya watini wazaitun, watini wazaitun, sumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun adalah makanan. Allah menjadikannya sebagai subjek dalam sumpahnya. Dan tentu ini mengusung makna luar biasa dalam kaitannya dengan masalah makanan. Kalau kita sering baca Jauzan, maka kita akan dapatkan salah satu dari sifat Allah adalah sifat mut'im. Ya mut'im, ya mu'ti. Dalam doa Jauzan, mut'im itu artinya apa? Artinya zat yang maha memberi makan. Ya mut'im. Tuhan adalah zat yang maha memberi makan. Sebagaimana juga zat yang razik. Razik itu artinya pemberi rezeki termasuk rezeki makanan. Ini semua mempertegas kembali urusan pentingnya makan dan makanan. Nah, berkenaan dengan masalah pentingnya makan dan makanan ini, kita bisa klaim dengan penuh sadar bahwasanya masalah makan ini adalah masalah kebutuhan yang paling mendasar pada kehidupan umat manusia, di mana manusia menjalaninya sejak lahir sampai ia wafat. Jadi makan adalah kebutuhan yang lekat pada diri manusia bahkan sejak ia lahir sampai ia wafat. Dan dalam urusan ini tidak berbeda antara manusia biasa dengan para nabi bahkan. Artinya para nabi dan para rasul tidak terkecualikan dari urusan ini. Ya. Mereka juga melaksanakan aktivitas makan sejak mereka lahir hingga mereka wafat. Nah, karena memang pentingnya urusan seperti ini, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar berkenaan dengan hal ini. Ya. Kita semua sadar, paham, bahkan mungkin tanpa harus menghadirkan ayat-ayat Al-Quran atau riwayat-riwayat dari maksumin, bahwasanya salah satu dari arti penting makan dan makanan adalah kaitannya dengan pengaruh makanan terhadap bukan hanya permasalahan kesehatan tubuh seseorang, tetapi juga dalam hubungannya dengan masalah perilaku dan perangai seseorang. Artinya sebagai sebuah fakta bahwa makanan ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik seseorang, bukan hanya bisa membuat manusia sehat secara fisik, tetapi juga membuat jiwa seseorang sehat, akal seseorang sehat. Bahkan tergantung kesehatan fisik sama seperti kesehatan jiwa tergantung kepada makanan yang ia konsumsi. Makna ini alhamdulillah kita bangsa-bangsa yang sudah beradab tentunya memahami hal seperti ini. Ya. Peribahasa yang sangat populer yang sejak kecil kita dengar mensana in corpore sano, ya kan? Itu menjelaskan makna ini bahwasanya akal yang sehat berada di tubuh yang sehat. Sebetulnya argumentasinya sangat sederhana untuk membuktikan bahwasanya makanan sebagaimana berpengaruh terhadap kesehatan tubuh juga
berpengaruh terhadap kesehatan jiwa seseorang, berpengaruh terhadap perilaku dan perangai seseorang. Ya. Seperti yang saya katakan, analogi dan argumentasinya cukup sederhana. Apabila kesehatan akal seseorang itu bergantung kepada kesehatan tubuhnya, ya, dan itu jelas. Dan apabila kesehatan tubuhnya bergantung kepada makanan yang ia konsumsi, maka kesimpulannya sebagai konklusi, kesehatan jiwa seseorang, perangai dan perilakunya bergantung kepada apa yang ia konsumsi. Ini sisi ini secara faktual membuktikan tentang pentingnya masalah aktivitas makan dan juga masalah makanan. Jadi kita tengah berbicara tentang sesuatu yang bukan hanya berkenaan dengan pertumbuhan fisik, bukan hanya berkenaan dengan kesehatan tubuh kita, tetapi kita tengah berbicara tentang sesuatu yang berkaitan penuh atau langsung dengan masalah kesehatan jiwa kita, berkenaan dengan perangai kita, berkenaan dengan perilaku kita, ya. Bahkan berkenaan dengan ibadah kita dari sisi lain. Itu semuanya tergantung kepada masalah makan dan makanan. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya orang mukmin itu berbeda dalam hal makan dan makanan, berbeda dengan orang kafir. Apa perbedaannya? Al-Quran menyebutkan. Dalam salah satu ayat Al-Quran, kalau tidak salah di surat Al-An'am, atau mungkin surat lainnya, saya tidak pasti, disebutkan bahwasanya walladzina kafaru yatamatta'una, ya, kama walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir, ya, yatamatta'un, mereka bersenang-senang, wa ya'kuluna, dan makan, kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang makan. Ayat ini mengibaratkan aktivitas makan orang kafir dengan aktivitas makannya binatang. Menyamakannya bahkan. Sekali lagi saya bacakan ayatnya. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir bersenang-senang dan makan sebagaimana binatang makan. Jadi makannya orang kafir itu sama dengan makannya binatang. Berbeda halnya dengan orang mukmin. Ilustrasi seperti ini dalam Al-Quran sebetulnya menggambarkan tentang pengaruh makan dan makanan terhadap jiwa, terhadap perilaku dan perangai orang. Ya. Ketika dikatakan bahwasanya orang kafir itu makannya seperti binatang, kita coba lihat apa yang menjadi tamsilan Al-Quran adalah makannya binatang. Ya. Seharusnya tamsilan ini sesuatu yang jelas dan gamblang supaya kita dari tamsilan ini bisa memahami apa yang kemudian untuk disimpulkan. Bagaimana binatang makan? Bagaimana binatang mengkonsumsi makanan? Ya. Kita tahu bahwasanya binatang ketika makan dan mengkonsumsi makanan, apakah rumput atau daging atau apapun, jelas aktivitasnya tidak dilandasi kepada pemahaman tentang asal muasal dari makanan tersebut yang ia konsumsi. Artinya dia makan sesuatu yang tidak dia ketahui siapa penciptanya, siapa yang menganugerahkannya, siapa yang memberikannya, apa tujuan dibalik yang dianugerahkan tersebut. Binatang melakukan praktek makan tanpa kesadaran tentang siapa yang memberikan makanan, siapa pemilik makanan, ya, yang diberikannya kepada dia. Itu satu hal. Kedua, binatang ketika makan tentu dia tidak lagi memilah-milah antara makanan yang tergolong baik atau tergolong buruk. Ya. Dia mengalir begitu saja sesuai dengan garisahnya untuk mengkonsumsi apa yang bisa dia makan. Mengabaikan masalah apakah ini tergolong makanan yang thayyib atau yang bukan thayyib.
tidak tidak masuk dalam kesadaran binatang untuk memilah makanan yang ia makan. Begitu juga bagi binatang tidak penting apakah ini milik dia atau milik siapapun. Ya. Artinya tidak ada kesadaran sampai ke arah situ pada binatang ketika ia ingin mengkonsumsi sesuatu, bagi dia tidak penting apakah ini tergolong sesuatu yang halal karena miliknya atau sesuatu yang haram karena ghasab milik orang lain dia makan. Dia akan makan dari kesempatan yang tersedia, bahkan yang mungkin sudah dikuasai oleh binatang lainnya, dia akan kuasai juga dalam rangka ia bisa makan. Bagi dia tidak penting untuk mengetahui apakah ini miliknya atau milik yang lain. Ya. Bagi dia tidak penting apakah ini halal, mubah atau haram. Itu kondisi binatang. Ketika Allah mentamsilkan orang-orang kafir, aktivitas makan orang-orang kafir dengan aktivitas makan binatang, artinya bahwa orang-orang kafir yang melakukan aktivitas makan tanpa dilandasi kesadaran tentang siapa yang menganugerahkan makanan tersebut, tanpa dilandasi oleh kesadaran tentang atau perhatian atau pertimbangan tentang boleh dan tidak bolehnya mengkonsumsi makanan itu, tanpa dilandasi perhatian kepada fakta apakah makanan itu adalah miliknya sehingga dia boleh mengonsumsinya atau milik orang lain sehingga dia tidak boleh mengonsumsinya, tanpa dilandasi dengan kesadaran tentang apakah itu makanan yang tergolong thayyib, yang baik, ya, atau makanan yang tidak bersih, yang tidak baik. Orang-orang kafir sama seperti binatang dalam hal ini, sehingga efek yang diciptakan, yang ditimbulkan sama juga. Apabila binatang memiliki watak rakus, menguasai, ya, maka dari aktivitas makan orang kafir yang notabene sama dengan aktivitas makannya binatang juga akan menghasilkan perangai serupa, ya. Perangai serupa bahwa dia akan menjadi insan yang rakus, insan yang menguasai yang lain, insan yang tidak peduli kepada yang lain, dan seterusnya dari perangai-perangai buruk yang timbul dari aktivitas makan dia yang sama dengan aktivitas binatang. Jadi ini menekankan fakta bahwasanya makan dan makanan punya pengaruh terhadap perangai dan perilaku orang. Seperti yang saya singgung tadi, bahkan makan dan makanan berpengaruh terhadap efektivitas ibadah seseorang. Ya. Ketika seseorang tidak mampu memilah yang ia makan adalah sesuatu yang halal dan thayyib atau bukan, sesuatu yang halal dan thayyib atau bukan, maka hal seperti ini akan berpengaruh bahkan terhadap peluang dia untuk meraih kesempurnaan, akan berpengaruh terhadap spiritualitas dia, akan berpengaruh terhadap proses dia menuju kesempurnaan. Itu juga menjadi penekanan dalam agama kita sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah riwayat ketika ada salah seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, saya ingin doa-doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Apa sabda Rasulullah? Beliau mengatakan bahwasanya kalau engkau ingin doa-doamu dikabulkan, maka hindarilah makanan haram. Hindarilah makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang tentu tidak tergolong thayyib, ya kan, tidak tergolong halal, yang nanti insya Allah kita akan singgung apa yang dimaksud dengan thayyib, apa yang dimaksud dengan halal. Tapi intinya bahwasanya perbuatan mengkonsumsi makanan, mengabaikan apakah makanan ini tergolong haram atau halal, thayyib atau tidak thayyib atau khabith, akan menyebabkan pengaruh bahkan terhadap peluang kesempurnaan seseorang, akan menghambat dia dalam urusan kesempatannya untuk meraih kesempurnaan, akan menghambat doa-doa dia. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, tinggalkan makanan haram kalau engkau ingin doa-doamu dikabulkan. Kemudian juga ada isyarat yang sangat menarik dari
Al-Quran, ya, yang dari satu sisi memerintahkan hamba-hambanya untuk hanya memakan atau mengonsumsi makanan yang tergolong thayyib dan halal, dengan perintah kepada hamba untuk beramal saleh. Penggabungan antara dua hal ini membawa pesan yang cukup indah. Saya bacakan dulu ayatnya. Dari satu sisi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia, khususnya kepada orang-orang beriman, untuk hanya memakan makanan yang baik, makanan yang thayyib. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki-rezeki kami yang thayyib, ya. Makanlah, konsumsilah apa-apa yang thayyib, apa-apa yang baik, apa-apa yang bersih, ya, dari rezeki yang kami berikan. Dari satu sisi Allah membatasi bahwa hanya makanlah yang thayyib. Kemudian di ayat yang lain, coba perhatikan, isyaratnya cukup indah. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang thayyib dari makanan, ya, dan berbuatlah amal soleh. Dan berbuatlah amal soleh. Artinya apa? Artinya bahwa Anda hanya akan punya kualifikasi, punya kapasitas untuk bisa beramal soleh ketika Anda mengkonsumsi yang thayyib dari makanan. Ketika Anda komit untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang tidak thayyib. Kulu minat thayyibat wa'amalu salihah. Isyaratnya cukup jelas. Perintah beramal soleh diawali dengan makan yang thayyib, makan hal-hal makanan-makanan yang thayyib. Artinya bahwasanya ini menjadi semacam prasyarat. Kalau Anda ingin beramal soleh, maka kulu minat thayyibat, makan yang baik-baik dulu. Ya. Kalau Anda tidak memperhatikan poin ini, Anda tergolong orang yang tidak ambil pusing tentang apa yang Anda makan. Anda makan hanya didorong oleh selera, oleh keinginan mulut Anda, tanpa memperhatikan apakah itu tergolong halalan thayyibah atau tidak, maka Anda jangan berharap bahwasanya di bulan Ramadan akan terdorong melakukan amal ibadah, akan melakukan amal-amal soleh, akan bisa membaca Al-Quran dengan khusyuk, akan bisa mendirikan sholat malam, akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ini bukan masalah selera. Anda mau, Anda bisa lakukan, tidak seperti itu. Ini ada prasyaratnya. Berbuat amal soleh, menempuh jalur kesempurnaan, melewati fase-fase kesempurnaan, itu ada prasyaratnya. Ya. Salah satu di antaranya, pastikan bahwa Anda hanya memakan makanan yang thayyib. Kalau Anda abai tentang itu, ya kan, yang penting ini lagi tren makanan, ini lagi laku keras makanan jenis ini, Anda abaikan semua sisi menyangkut aturan berkenaan dengan makanan tersebut. Anda abaikan apakah makanan itu masuk dalam kualifikasi thayyib atau tidak. Anda memakannya karena Anda ingin memakannya, sebatas hanya semata-mata karena Anda ingin dan Anda berselera untuk makannya, maka ketahuilah Anda akan tertimpa pengaruh buruk dari hal itu, sehingga jangan salahkan kemudian Anda selalu mengantuk ketika bangun tengah malam untuk melaksanakan ibadah. Anda selalu mengantuk atau merasa tidak segar, tidak fresh ketika membaca Al-Quran. Anda menjadi sangat berat ketika ada ajakan untuk berbuat baik kepada sesama, ya, di tengah masyarakat membutuhkan kita, banyak seruan untuk kita terlibat secara sosial, kita sulit untuk bisa menyahuti panggilan tersebut. Kita sulit untuk kemudian turut serta dalam kegiatan positif memberikan dukungan kepada rakyat Palestina, padahal bisa dilakukan dengan sangat sederhana. Itu semua ada latar belakangnya, ada yang menyebabkan
kenapa kita menjadi tidak peduli, kenapa kita menjadi lemah dalam beribadah. Salah satunya adalah permasalahan bahwa kita tidak memperhatikan apa yang kita makan. Satu hal lagi saya sebutkan untuk kemudian kita langsung beranjak kepada permasalahan jawaban terhadap pertanyaan apa yang layak dan tidak layak untuk dikonsumsi. Yang masalah yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau kita termasuk yang meyakini para imam Ahlul Bait, kalau kita termasuk yang mengagungkan Imam Hussein alaihissalam dalam perjuangannya, kalau kita yang mungkin selalu menyisihkan waktu untuk merenungi ke perjuangan Al-Husain alaihissalam dan mengecam, mengutuk musuh-musuhnya yang melakukan kejahatan yang sangat keji terhadap beliau dan keluarganya, ketahuilah teman-teman sekalian bahwa salah satu yang menyebabkan kenapa musuh-musuh Al-Husain melakukan kekejian tersebut, melakukan kejahatan yang paling keji dalam sejarah umat manusia, salah satu dari sebab kenapa penduduk Kufah berkhianat dan kemudian melakukan kekejian terhadap cucu Rasulullah adalah seperti yang diungkap oleh Imam Hussein sendiri. Imam Hussein dalam salah sebuah pidatonya, beliau mengatakan bahwasanya qad muliat butunukum minal haram. Kenapa kalian berkhianat? Kenapa kalian bersedia untuk memerangi cucu Rasulullah? Karena qad muliat butunukum minal haram. Karena Anda tidak selektif dalam urusan makan. Anda tidak pilih-pilih dalam urusan makan. Perut-perut kalian sudah dipenuhi dengan benda-benda atau makanan-makanan yang haram. Qad muliat butunukum minal haram. Ini menjadi latar belakang. Naudzubillah, suatu saat orang yang abai terhadap apa yang ia makan, apakah tergolong halal atau tidak, itu bukan hanya sekedar Anda malas beribadah, Anda malas beramal saleh. Naudzubillah, suatu saat akan mengantarkan Anda kepada situasi yang jauh lebih berat, yaitu di mana Anda akan terdorong berbuat kejahatan. Dan bukan sembarang kejahatan, bisa jadi kejahatan seperti yang dilakukan musuh-musuh Al-Husain dalam peristiwa Karbala. Ya, artinya kejahatan yang paling besar yang mungkin bisa dibayangkan dari seorang hamba untuk ia lakukan. Dan itu salah satu latar belakangnya adalah masalah tidak perhatian kepada apa yang dikonsumsi. Tidak memperhatikan apakah yang dia makan adalah sesuatu yang halal atau yang haram. Mungkin perlu saya garis bawahi di sini bahwasanya sesuatu yang haram itu ada beberapa makna, ada beberapa level tentunya, ya kan? Haram itu bisa jadi karena memang bendanya haram, ya kan? Artinya sebut saja umpamanya selaku muslim kita menganggap binatang seperti anjing umpamanya, seperti babi adalah hewan yang tidak boleh dimakan. Itu haram dengan pengertian bendanya memang haram, ya kan? Biasanya untuk yang haram yang jenis ini biasanya kaum muslimin lebih berhati-hati, ya, karena memang ini bendanya haram. Tetapi pengertian haram dalam agama tidak terbatas pada ketika bendanya tergolong benda yang tidak boleh dikonsumsi, artinya haram dari sisi bendanya. Pengertian haram ini ada lagi. Contohnya seperti ketika bendanya itu dari jenis hewani, bisa jadi hewannya merupakan hewan yang halal dagingnya. Sebut saja umpamanya kambing, umpamanya ayam, umpamanya lembu dan seterusnya. Namun ketika proses penyembelihannya tidak dilakukan sesuai dengan norma dan aturan agama, maka benda yang awalnya atau binatang yang awalnya halal dari sisi dagingnya bisa masuk dalam lingkaran haram juga. Karena ia dibunuh atau disembelih dengan cara yang tidak islami, dengan cara yang tidak syar'i. Ini juga menyebabkan benda tersebut atau binatang tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi.
meskipun awalnya bendanya adalah benda yang halal. Ini haram dengan level makna yang kedua. Nah, dalam urusan seperti ini kadang orang kurang selektif. Jujur saja bahwa ketika permasalahannya itu menjadi menyulitkan atau dirasa menyulitkan untuk sebagian orang, umpamanya ketika dia masuk ke sebuah restoran yang dia tidak tahu persis bahwa pemiliknya itu adalah seorang muslim yang memperhatikan aturan agama dalam hal sembelih menyembelih, atau dimiliki oleh non muslim yang menurut keyakinan kita bahwa sembelihannya bermasalah karena dia tidak menyembelih binatang dengan menyebut nama Tuhan. Kadang dalam situasi seperti itu orang mengambil gampang. Masuk restoran yang kebetulan ramai juga dikunjungin orang. Wah, masa kita harus kita pastikan apakah pemiliknya ini adalah pemilik yang memperhatikan aturan agama atau tidak, atau dari muslim atau non muslim. Intinya bukan masalah agamanya, masalah bahwa ketika dia tidak menyembelihnya dengan cara Islami maka tidak halal. Dalam urusan seperti ini kadang orang kemudian menganggap mudah permasalahan, apalagi kebetulan kalau restorannya ramai, dia tidak ambil pusing lagi bahwa pemiliknya non muslim, bahwa daging yang disajikan bisa jadi tidak halal, tidak ambil pusing. Ketika dia memakan makanan tertentu yang kebetulan sangat populer, makan beef steak umpamanya, ada tenderloin, ada lainnya yang sebagiannya adalah daging impor, bagi dia tidak penting lagi untuk tahu apakah itu disembelih dengan cara halal atau tidak. Padahal kalau itu dihadirkan dari negara non-muslim tanpa kepastian bahwa itu melalui prosedur yang bisa menjamin kehalalannya, itu menjadi binatang haram. Sama seperti anjing dan babi, ya. Anjing dan babi memang dari awalnya sudah haram. Ini menjadi haram ketika disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Ini makna haram yang dengan level yang lain. Level makna yang kedua artinya dia bukan haram dari awalnya, tapi haram karena treatment yang salah yang diberlakukan ke atas binatang tersebut. Ada level makna yang lain untuk haram. Kali ini mungkin tidak lagi urusan bendanya tergolong benda yang halal, artinya binatangnya binatang halal, lembu, sapi, lembu, kambing atau lainnya, ya kan? Atau bahkan makanan-makanan apapun, tidak hanya hewan. Kalau dari jenis hewan umpamanya juga sudah disembelih dengan cara halal, penjualnya seorang muslim, hukum dasar yang harus kita berlakukan atas sembelihan orang muslim adalah halal, bahwa orang muslim seharusnya memperhatikan aturan agama sehingga kita bisa perlakukan sembelihan dia halal. Tidak ada permasalahan dari sisi bendanya halal, treatment yang diberlakukan juga bisa dipastikan halal, tetapi suatu benda bisa haram dikonsumsi. Contoh apabila umpamanya dibeli dengan uang yang haram. Dibeli dengan uang yang haram. Maka benda yang dia beli menjadi haram. Artinya dia tidak boleh mengkonsumsi. Dia tidak boleh mengkonsumsi benda tersebut. Dan dalam hal ini seperti yang saya katakan tidak dibedakan antara apakah jenis hewani atau lainnya. Ketika seseorang membeli sesuatu, ya, makanan umpamanya, membeli makanan apakah hewani atau non hewani dengan harta yang bukan miliknya umpamanya, dengan harta yang hasil korupsi sebut saja, dengan harta hasil mencuri, dengan harta lebih jauh saya katakan, dengan harta yang di dalamnya ada hak fakir miskin yang seharusnya dia keluarkan. Seharusnya ketika akhir tahun ada surplus pendapatan dia, agama mengatakan bahwa 20% diantaranya adalah milik fakir miskin yang harus Anda keluarkan. Kalau Anda tidak keluarkan, maka di setiap bagian dari harta Anda yang merupakan surplus pendapatan pada tahun itu, ada harta orang lain, 20%-nya. Sehingga kalau Anda membeli beef steak umpamanya, Anda membeli makanan apapun, Anda pergi ke food center, Anda memakan pizza, Anda memakan apapun yang halal-halal, ya kan? Ketahuilah bahwa 20% dari
benda atau dari makanan yang Anda beli bukan milik Anda. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa transaksi Anda bermasalah. Orang bertransaksi dengan harta orang lain itu bermasalah. Artinya proses perpindahan hak milik tidak terjadi karena Anda membelinya dengan harta orang lain. Ketika tidak terjadi proses pemindahan hak milik, maka makanan yang Anda terima bukan milik Anda. Ketika bukan milik Anda, maka menjadi haram untuk Anda konsumsi. Sekali lagi, meskipun bendanya awalnya halal, meskipun kalau dia hewani sudah ditreatment dengan treatment yang benar, tetapi kalau Anda membelinya dengan harta orang lain menjadi haram untuk Anda konsumsi. Itu semuanya masuk dalam kategori makanan yang haram. Jadi makanan yang haram tidak hanya permasalahan jenis makanannya memang tidak boleh dikonsumsi, tetapi karena hal-hal lain juga bisa menjadi haram. Dan itu yang saya katakan memiliki pengaruh besar dalam perangai, perilaku, dan jiwa seseorang. Itu berlaku untuk makanan-makanan yang haram dengan semua level maknanya, bukan hanya dengan level makna pertama bahwa yang dia makan adalah benda yang tidak halal. Tidak. Bisa jadi bendanya halal, tetapi masalah treatment dan juga masalah lainnya. Nah, itulah sedikit mempertegas masalah pentingnya makan dan makanan dikarenakan fakta bahwasanya makan dan makanan bisa mempengaruhi jiwa seseorang, perangai dan perilaku seseorang, mempengaruhi proses kesempurnaan seseorang, sama seperti makan dan makanan mempengaruhi fisik seseorang. Nah, supaya kita tidak kehabisan waktu, kita akan memasuki, sudah jam 9 ya, Allah khair. Ternyata panjang juga pembahasan ini. Entah Pak Safinuddin, silakan. Ini kita belum masuk inti pembahasannya bahkan mengenai apa yang layak dan boleh dimakan. Lanjut dulu sebentar, lanjut dulu. Lanjut ya, ya lanjut 10 dulu. menit sebelum 4 jam ya. Oke. Kita langsung mencoba untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan pertama dalam kaitan dengan apa yang layak dan apa yang boleh dimakan dalam sudut pandang Islam. Saya ingin tidak langsung menyebutkan tentang makanan halal dan haram dalam aturan agama. Ada pembahasan yang lebih kontemporer berkenaan dengan masalah ini, yaitu kaitannya dengan permasalahan kecenderungan sebagian umpamanya untuk membatasi makan dari makanan-makanan tertentu. Makanan-makanan yang sifatnya alamiah, yang tidak mengalami sentuhan perubahan oleh manusia. Ada kecenderungan yang cukup meluas di kalangan umat manusia di mana-mana, termasuk mungkin di Indonesia kita, untuk membatasi makan hanya dari apa yang disebut sayur-sayuran atau buah-buahan, ya kan? Itu salah satu kecenderungan yang real ada di mana-mana. Sementara mungkin ada masyarakat yang lain yang dalam hal ini tidak mengikuti batasan tersebut, yaitu ketika justru lebih menyukai makanan-makanan yang bersifat hewani, punya kesenangan yang luar biasa, hampir setiap hari umpamanya makan dari makanan-makanan yang bersifat hewani, makan daging. Nah, apa pandangan Islam seputar permasalahan ini? Sebelum kita masuk kepada halal dan haram, karena saya ingin membangun parameter sebetulnya. Parameter Islam tentang makan dan makanan itu apa dulu, baru kemudian nanti kita memasuki binatang apa yang halal, binatang apa yang haram. Ya. Nah, berkenaan dengan masalah ini secara garis besar, Islam tidak menerima teori atau kecenderungan-kecenderungan yang dikembangkan oleh sebagian orang kaitannya dengan pembatasan makanan hanya pada jenis makanan tertentu, ya. Apakah itu sayur-sayuran, apakah itu buah-buahan, atau yang sebaliknya umpamanya yang punya kegandrungan untuk makan dari jenis daging. Apa sebenarnya parameter yang dibangun oleh Islam berkaitan dengan mengonsumsi berbagai jenis makanan? Islam memiliki parameter yang cukup jelas, ya. Dalam hal ini apa yang halal Anda konsumsi, ya, adalah sesuatu yang tergolong thayyib. Sesuatu yang tergolong thayyiban. Dan seringkali, ini sebagai satu hal yang menarik untuk dikatakan, bahwasanya kata-kata thayyib dalam kaitannya dengan makanan itu seringkali dalam
dalam riwayat maupun ayat Al-Quran disandingkan dengan halal. Sama seperti kita selalu mendengar kata amal soleh disandingkan dengan iman dalam Al-Quran. Amanu wa amilus solihat, berkenaan dengan urusan makan, kata-kata tayyib selalu disandingkan dengan halal. Halalan tayyiban. Artinya sebetulnya parameternya itu dua parameter, ya, dua parameter yang menyatu. Tayyib yang halal. Sebetulnya kalau kita berpegang hanya kepada halal pun di dalamnya sudah ada pengertian tayyib, ya. Cuman karena ingin sedikit dirinci, maka disebutkan halalan tayyiba. Tayyib dan juga halal. Nah, apa yang dalam konteks syar'i kita, makanan apa yang disebut sebagai makanan yang tayyib? Ya kan? Kalau makanan yang halal ya jelas tinggal kita buka buku fatwa untuk kita ketahui mana yang halal, mana yang haram. Tetapi tayyib itu pengertian yang mungkin perlu sedikit diulas. Tayyib itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang baik, ya kan? Dalam konteks makanan, makanan yang tayyib adalah makanan yang bersih, makanan yang layak. Artinya bersih untuk dikonsumsi, layak untuk dikonsumsi, sesuai di dalamnya juga ada pengertian sesuai, yaitu sesuai dengan tuntutan tubuh manusia, sesuai juga dengan tuntutan jiwa manusia, ya kan? Jadi baik itu pengertiannya seperti itu. Pertama, dia bersih, tidak tergolong makanan yang kotor. Kedua, dia layak untuk dikonsumsi. Ketiga, dia sesuai dengan tatanan ciptaan Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya menciptakan makanan, Tuhan menciptakan manusia dengan sistem tertentu dalam tubuhnya, ya kan? Apa yang bisa dia cerna, apa yang tidak bisa dia cerna, apa yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, apa yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, dan juga tatanan kejiwaan dia. Nah, dalam tayyib ini juga ada pengertian kesesuaian, keselarasan. Nah, sebelumnya perlu saya katakan bahwa istilah tayyib ini kalau di dalam Al-Quran digunakan bukan hanya untuk makanan. Ya. Tayyib terkadang digunakan untuk makanan, terkadang digunakan penggunaan lain untuk kata tayyib. Istri yang baik juga disebut tayyib, anak yang soleh juga disebut tayyib, bumi yang bersih, yang suci juga disebut tayyib. Kata-kata yang indah, ya, juga disebut tayyib. Itu pengertian tayyib dalam kaitannya dengan makanan. Bersih, layak, dan sesuai. Dan itulah yang kemudian menjadi halal, ya kan? Karena tayyib Allah menghalalkannya. Karena tayyib Allah menghalalkannya. Ini satu-satunya parameter dalam Islam untuk mengategorikan sesuatu boleh dikonsumsi atau tidak. Apakah dia tayyib atau bukan tayyib? Tayyib dan halal atau bukan tayyib dan halal. Itu sekali lagi parameter tunggal dalam hal kaitannya dengan masalah makanan. Kalau dia tergolong tayyib, maka layak untuk dikonsumsi, boleh dikonsumsi, bahkan baik dikonsumsi. Tentu ada beberapa catatan yang juga diberikan dalam agama, khususnya kaitannya dengan persyaratan tentang usia, persyaratan tentang udara, persyaratan tentang lingkungan, itu juga harus menjadi perhatian. Artinya apa? Artinya ada makanan-makanan yang baik, tayyib untuk segmen usia tertentu ada, tapi tidak tayyib untuk segmen usia yang lain. Ada makanan yang tayyib untuk udara tertentu di musim dingin, umpamanya tidak tayyib untuk di musim panas. Ada yang tayyib untuk lingkungan tertentu, tidak tayyib untuk lingkungan yang lain. Itu juga menjadi perhatian, ya kan? Artinya tayyib itu bisa ada yang tayyib untuk semua cuaca, ada yang tayyib untuk semua usia. Dalam sebuah riwayat dikatakan umpamanya bahwa susu termasuk makanan yang tayyib untuk semua usia. Siapapun boleh mengonsumsinya, dari anak bayi sampai orang tua umpamanya, dan tayyib untuk semua cuaca. Tetapi ada yang tayyib untuk situasi tertentu namun tidak tayyib untuk situasi yang lain. Itulah parameternya, dan selayaknya orang mengkonsumsi dari semua yang tayyib. Artinya tidak boleh melakukan pembatasan. Jadi
secara mungkin agak tergesa-gesa saya ingin simpulkan bahwasanya kecenderungan membatasi makanan dari jenis makanan tertentu adalah kecenderungan yang tidak Islami. Ya, Islam menganjurkan untuk memanfaatkan thayyib tanpa pembatasan. Kenapa? Mungkin secara medis bisa lebih dibuktikan bahwasanya pertumbuhan sel-sel kita tidak akan selesai hanya dengan satu jenis makanan tertentu. Kita punya organ tubuh yang bernama ginjal, bernama hati, kita punya organ tubuh berupa otak, tapi kita juga punya organ seperti kuku, seperti rambut, seperti tentu tuntutan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan semua sel-sel berbagai organ itu tidak bisa tercover hanya jenis makanan tertentu, apakah daging atau sayur-sayuran. Perlu semuanya untuk dimanfaatkan karena semuanya memiliki manfaatnya sendiri. Mungkin untuk mengakhiri pembahasan kita dan sisanya mungkin kita serahkan untuk sesi tanya jawab. Lebih jauh bahkan Islam melarang orang melakukan pembatasan, melarang. Saya akan bacakan ayat yang cukup jelas berkaitan dengan masalah ini, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lahumut thayyibat. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang halal untuk mereka, katakan uhilla lahumut thayyibat, dihalalkan untuk mereka hal yang baik-baik. Kemudian di tempat lain fakulu mimma razaqnakum halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum mu'minin, ya kan? Ada perintah dalam ayat ini, fakulu mimma razaqnakum. Perintah. Meskipun perintah itu tidak identik dengan kewajiban, ya. Ketika perintah berarti Anda harus makan semua, tidak seperti itu. Tapi setidaknya ini perintah, setidaknya ada makna anjuran, setidaknya ada makna dorongan, meskipun tidak sampai kepada arti wajib. Diperintahkan untuk memakan hal yang thayyib. Lebih tegas lagi dalam ayat 32 surat Al-A'raf dikatakan qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq, dalam bentuk pertanyaan yang intinya protes. Siapa yang mengharamkan hiasan yang Allah turunkan untuk hambanya dan rezeki-rezeki yang thayyib? Pertanyaan bukan arti untuk dijawab di sini. Ini sebuah protes karena ada kecenderungan sebagian orang untuk kemudian tidak berhias, ada kecenderungan sebagian orang tidak mengonsumsi thayyibat tertentu. Allah protes dengan mengatakan siapa yang mengharamkan hiasan, hal-hal yang indah, dan yang mengharamkan mengonsumsi thayyibat. Ya, di tempat lain setengah warning mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian pernah mengharamkan thayyibatin uhilla lakum. Jangan pernah mengharamkan hal-hal thayyib yang dihalalkan untuk kalian. Intinya bahwa kecenderungan untuk menjadi vegetarian, menjadi vegan, untuk lebih memberikan tekanan pada jenis makanan tertentu, daging dan seterusnya, ini kecenderungan yang tidak sesuai dengan tuntunan umum agama. Agama mengatakan patokannya adalah thayyib, yang thayyib dan yang halal. Konsumsi itu karena itu bermanfaat untuk tubuh kalian. Tubuh kalian memerlukan lebih dari satu jenis makanan. Gunakan itu semua dan insya Allah kalian akan mendapatkan manfaat darinya. Artinya ini saya juga tidak menduga Mas Akin bahwa pembahasan bisa panjang seperti ini karena memang ternyata masalah kuliner ini karena memang kita lakukan setiap hari, pembahasannya juga harus setiap hari rupanya. Iya, Ustaz. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu, bisa dilanjut mungkin dengan sesi pertanyaan Mas Akin. Iya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah menarik sekali Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa para peserta sekalian sangat menarik apa yang diuraikan oleh Ustaz Zahir, sebab sebenarnya selama ini yang paling akrab dengan kita adalah makanan, saya pikir, dan lewat tuntunan yang diuraikan oleh Ustaz dengan memberikan parameter dasarnya, ini akan menjadi alat bagi kita untuk memverifikasi seluruh pilihan kita tentang makanan, cara makannya, melihat sumbernya dan seterusnya. Dan saya rasa kita perlu berkomunikasi dengan Ustadz
Silakan bagi yang ingin bertanya, tapi terlebih dahulu saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan dari Haidar Junior. Mohon izin bertanya. Yep. Istilah "you are what you eat", sebagian orang berpendapat bahwa diri kita ini terbentuk dari apa yang kita konsumsi. Betul seperti Ustadz sudah jelaskan tadi. Tentu bukan hanya makanan yang kita konsumsi melalui perut, tetapi termasuk yang kita konsumsi melalui pendengaran, penglihatan, penciuman, dan indera kita yang lain. Apakah demikian maksudnya Ustadz? Apakah memang sesuai dengan konsep Islam atau bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama, Ustadz. Pertanyaan yang kedua ini terkait pengalaman, ini kawan kita namanya Imam, yang pernah diundang untuk satu acara oleh teman SMA-nya, tapi dia non Muslim. Nah ini kan ada keraguan, perasaan ragu ini, rasa-rasa ragu, tapi tidak enak juga terhadap tuan rumah. Nah ini tentu saja dari segi kehalalannya yang membuat dia ragu, tapi dari segi adab menyebabkan dia tidak merasa tidak enak. Nah ini bagaimana menyikapinya dalam kondisi seperti ini? Bagaimana, seperti apa kita bersikap, Ustaz? Fadhal. Ya, sepakat sekali. You are what you eat. Ya, bahwa Anda dibentuk secara fisik, secara jiwa, secara karakter dari apa yang Anda makan. Ya, jadi dan ini sepenuhnya selaras dengan apa yang menjadi tuntunan agama. Ya, mungkin kalau kita berkesempatan pada waktu yang lain kita akan jelaskan bahwasanya setiap makanan memiliki ciri bukan hanya dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap fisik, tetapi dalam pengaruhnya terhadap jiwa dan karakter seseorang. Sebut saja umpamanya makanan seperti daging deh umpamanya, yang mungkin di tempat kita banyak dikontroversikan kaitannya dengan apakah perlu dikonsumsi, tidak, efeknya dan seterusnya. Kita mungkin agak ekstrim dalam memberikan kesempatan orang untuk mengkonsumsi daging. Tentu daging artinya tidak identik dengan sapi, tidak identik dengan kambing ya. Daging itu secara umum meliputi daging binatang berkaki 4, daging dari jenis burung, ya kan, termasuk ayam. Halo? Ya, Ustadz, kayaknya terputus Ustadz ya. Oh, mungkin boleh dijapri pakai WA, Ustaz? Ya, coba. Ini contreng satu ini saya japri pakai WA beliau. Jangan-jangan problemnya sama dengan saya. Ya mungkin lost connection bisa jadi. Ya. Jadi ini di sini kelihatan masih ada, sebenarnya sudah enggak terkoneksi. Sepertinya masalah jaringan. Kadang saya juga mengalami begitu. Iya. Kita tunggu beberapa menit. Iya, kita tunggu saja beliau. Kita tunggu sebentar, mudah-mudahan langsung terkoneksi lagi. Iya. Iya, ini betul. Ini usulan dari Ustadz Ammar ini. Ada transkrip dari kuliahnya beliau, Ustadz Zahir ini. Satu. Yang kedua, saya rasa mungkin masih perlu kita bikin sesi lagi, mungkin di luar Ramadan.
terkait kuliah tambahan yang merupakan pendalaman dari penjelasan Ustadz pada malam hari ini. Wah. Nah, ini saya WA sudah tidak masuk ini. Jaringannya nggak ada. Wah, sayang sekali. Nah, kemungkinan lowbat juga nih. Boleh juga nih. Udah muncul lagi udah ininya. Oh, udah muncul. Oke. Baik. Unmute, di unmute. Karena belum ketemu. Sebentar. Mana dia? Oh, Agak bau. belum ada saya lihat. Saya belum lihat beliau. Anak tidak mau. Gimana? Sudah anak Gimana? klik unmute, nggak bisa. Pak Safin. Iya, Ustaz. Pak Safin. Iya, Ustaz. Ini saya masuk dengan HP lain. Tidak tahu HP saya kenapa. Karena terusnya. Tertulisnya low bandwidth. Tafadhol, Low Ustaz. bandwidth gitu katanya. Sudah dilanjut? Silakan, Bisa, Ustaz. Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ya, jadi benar sekali apa yang dikatakan itu, dan seperti saya katakan selaras dengan tuntunan agama. Agama bahkan detail menyebutkan jenis makanan tertentu dan pengaruhnya terhadap karakteristik seseorang, seperti daging. Daging itu disebutkan sebagai makanan yang bisa mendatangkan karakteristik keberanian pada seseorang, bisa memberikan rasa percaya diri kepada seseorang. Itu dipertegas ya. Meskipun pembahasan tentang riwayat-riwayat itu pembahasan yang cukup panjang, tetapi setidaknya tidak ada yang kajian yang kemudian menolak hal-hal seperti ini. Susu dikatakan umumnya sebagai makanan yang bisa menimbulkan kesabaran pada seseorang. Nah, ini mempertegas fakta bahwasanya memang karakter orang diantaranya dibentuk oleh apa yang dia makan. Tapi saya sepakat juga bahwa makanan itu tidak hanya makanan fisik. Makanan lain juga berpengaruh. Apa yang dia dengar berpengaruh, apa yang dia pikirkan berpengaruh, dan seterusnya terhadap karakter dia. Tetapi itu bukan tidak boleh dilihat dalam konteks yang dikotomis, bahwasanya bahwa yang berpengaruh itu adalah apa yang dia dengar, apa yang dia pikirkan. Dua-duanya berpengaruh. Artinya dua jenis makanan itu berpengaruh. Apalagi ketika riwayat sudah mempertegas secara harfiah, bahkan bahwasanya ini menimbulkan ini menimbulkan ini, dan seterusnya. Tidak makan daging sampai 40 hari itu membuat karakter seseorang memburuk. Sebagian mengatakan orang akan kehilangan rasa ghirahnya, rasa kecemburuannya. Orang menjadi tidak punya ghirah terhadap kesucian-kesucian, terhadap kehormatan keluarga, istri, atau kehormatan lainnya. Jadi memang saya sepakat sekali. Kemudian kalau masalah kedua yang ditanyakan tentang situasi sulit yang seringkali kita hadapi, bahwasanya kadang kita melihat bahwa hidangan yang disajikan untuk kita adalah hidangan yang tidak tergolong halal, tetapi kemudian kita dihadapkan dengan masalah interaksi sosial dan seterusnya. Di sini kita tertantang sebetulnya. Challenge kita adalah bagaimana kita keluar dari situasi itu dengan baik. Artinya tidak ada yang harus dikorbankan. Bukan keyakinan kita korbankan, dan bukan pula persahabatan kita. Dan itu menuntut kreativitas seseorang. Saya tidak bisa kemudian memberikan arahan yang spesifik tentang hal itu. Tapi setidaknya saya bisa memberikan kesaksian tentang situasi-situasi sulit yang dihadapi bahkan oleh orang-orang yang lebih istilahnya sebagai public figure dan seterusnya, tetapi dia mampu menghandle situasi seperti itu. Mungkin salah satunya adalah ketika orang mengkomunikasikan masalah ini jauh
jauh sebelum dia terjebak dalam situasi itu, ya kan? Jadi jangan kita membiarkan diri kita terjebak dalam situasi sulit sebelum kita sempat untuk merencanakan bagaimana menghandle-nya. Sebelum kita datang, kita sampaikan bahwa saya tidak bisa makan makanan tertentu atau apa. Artinya disampaikan tidak di hadapan orang, tidak dalam situasi sulit. Kalau bisa dia tidak sampai menghidangkannya, ya kan? Itu salah satu bentuk solusi. Solusi lainnya ya ini kembali kepada kemampuan komunikasi orang, bagaimana orang bisa mengkomunikasikan masalah tanpa menimbulkan ketersinggungannya. Intinya tidak harus didikotomiskan sehingga antara mengamalkan keyakinan atau menjaga persahabatan itu bukan pandangan yang produktif menurut saya. Itu cenderung membenturkan antara sama-sama tuntunan agama kita, dua-duanya adalah tuntunan agama kita, dua-duanya adalah moralitas, sehingga sedapat mungkin bisa dipertahankan. Ya. Kira-kira begitu, Pak Safin. Ustaz Safin di unmute dulu. Oh iya. Iya. Oke, silakan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, boleh menuliskan atau langsung mengangkat tangan untuk bisa menanyakan secara langsung. Tafadhal. Baiklah rekan-rekan sekalian, kalau tidak ada, ini Ustadz ada saran sebetulnya. Pertama, bahwasanya pembahasan kita ini sangat bagus. Di samping disarankan agar ini ditranskrip, juga mungkin pada pembahasan yang mungkin lebih detail tentang pengaruh makanan terhadap tubuh dan ruhani kita itu akan ada sesi berikutnya saat kalau antum berkenan. Siap, insyaallah kita atur waktunya. Iya, siap Ustaz. Oke. Ya, jadi Ya, kemungkinan kita belum bahkan memasuki pembahasan tentang apa yang halal dari binatang, haram. Betul. Itu sudah memasuki hal-hal teknis syariat yang juga penting untuk kita. Betul sekali Ustaz. Iya Ustaz. Jadi sesi tentang makanan dan efek-efeknya terhadap tubuh dan rohani kita ini rasanya kita akan membuatkan sesi lanjutan dan seperti yang disarankan oleh salah satu peserta tadi bahwa insya Allah kita akan mentranskrip kuliah Ustadz Zahir ini untuk kemudian kita kembangkan dan boleh jadi akan menjadi produk tulisan yang bermanfaat untuk jamaah kita. Syukran katsiran Ustadz, waktu kita sudah cukup sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh penyelenggara kepada antum. Terima kasih atas nama peserta dan penyelenggara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz. Demikian juga kepada teman-teman sekalian yang bergabung. Terima kasih juga atas partisipasinya dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada host. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal. Syukran kasiran Ustaz Zahir atas pencerahannya dan kami juga sangat menantikan kelanjutan dari kajian hari ini Ustaz. Terus saya lanjutkan dengan info-info saja. Siap. Jadi insya Allah besok adalah hari Yaumul Quds. Kita insya Allah bisa live streaming bersama di YouTube di channel Maula TV bersama Ustadz bukan? Iya, termasuk. Nah, bersama Ustadz Zahir juga. Masya Allah. Kebetulan narasumbernya juga ada di sini. Besok kita bareng-bareng kita ramaikan bareng. Di Twitter juga kita ramaikan bareng bersama-sama. Insya Allah suara kita akan tersampaikan dengan kebersamaan, dengan koordinasi, dengan komunikasi dan seterusnya. Kebetulan ini kurang lebih paket terakhir dari Bidar di bulan suci Ustaz.
Antum Oh, sebagai iya. penutupnya. Iya, iya. Iya. Semoga berkah dan betul-betul bisa memindahkan pengetahuan dan kesadaran kepada teman-teman. Ya Allah, Amin. 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 Ya, Jadi mulai besok sudah libur Bidar ICC. Kurang lebih sudah nggak ada kajian lagi. sukses, Ya Allah. sukses, selamat. Nah, jadi dilanjutkan setelah Lebaran. Ya. Nah, dari saya itu saja. Jadi terkait kegiatan dari Maula TV yang akan disiarkan besok yang saya infokan. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Safin, silahkan. Cukup saya rasa, Ustaz. Kita besok bergabung. Nah, insya Allah kita ramaikan bersama-sama. Dari saya, jika ada salah, mohon maaf. Dan mohon undur diri dari ikhwan dan akhwat sekalian. Dan untuk info, kajian ini bisa disimak ulang melalui grup ICC Jakarta. Karena ini live stream lewat Facebook. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tutup ya. Ya, boleh.